Pikirkan yang engkau katakan dan katakan yang engkau pikirkan. Saya teringat sebuah peristiwa ketika berkunjung ke salah satu rumah sakit untuk mengunjungi dan mendoakan seorang anak remaja karena alami gangguan pada perutnya yang hingga sore itu saya ke sana masih belum ditentukan persis jenis sakitnya apa. Kita berbicara dan mencoba menguatkan anak itu untuk bersabar menunggu hasil tes labnya dan tetap memotivasi anak ini agar tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Beberapa saat kemudian masuklah serombongan ibu-ibu datang. Rupanya mereka teman-teman dari ibu sang anak. Setelah beberapa sapaan pembuka, tiba-tiba seorang ibu berkata pada sang anak tersebut, "Sakitnya apa, Nak? Perutnya terasa bagaimana?" Sang anak tersebut menjawab, "Belum tahu hasilnya. Hanya saya merasa begini, begitu." Si anak mencoba menjelaskan dengan beberapa gerakan tangan dan tubuhnya. Tiba sang ibu ini berkata, "Waduh, hati-hati loh Nak. Soalnya tetangga tante habis ngalami gini gitu persis seperti yang kamu bilang. Tidak lama kemudian meninggal dunia." Bisa dibayangkan apa yang terjadi kemudian? Suasana ruangan itu tiba-tiba terasa aura negatif. Wajah sang anak yang tadi masih berbinar tiba-tiba langsung muram. Dia sempat berbisik pada saya dan berkata, "Gimana ini? Kok gejala yang diceritakan itu rasanya benar semua? Aku bakal mati ya?" Tanpa pikir panjang, saya langsung meminta ibu-ibu tersebut untuk keluar dari ruangan, tentunya dengan sebuah alasan tertentu. Setelah ibu-ibu itu keluar, maka saya putuskan untuk berbicara lebih lama untuk menguatkan kembali si anak tersebut. Butuh lebih dari 2 jam untuk meyakinkan sang anak bahwa tidak semua yang dikatakan ibu tersebut, meskipun hanya disampaikan dalam waktu 2 menit, tidak semua perkataan itu benar. Dan kami harus memotivasi si anak itu kembali untuk tetap menunggu hasil analisa dokter dan tetap percaya kepada Tuhan. Dan benar, ketika besok hari keluar hasil analisa dokter, ternyata mengatakan bahwa si anak ini mengalami sakit yang tidak terlalu serius dan dalam 2 hari kemudian sudah dinyatakan sembuh. Dalam kacamata positif, mungkin si ibu tadi bermaksud menunjukkan rasa turut prihatin dan kecemasannya. Tetapi tanpa tahu pilihan kata dan waktu yang tepat, maka kata-kata tersebut justru pada akhirnya berdampak sangat merusak. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan pada kita agar kita memikirkan waktu dan situasi dalam mengucapkan setiap kata-kata. Untuk dapat melakukan itu, maka kita harus melakukan 2 hal, yaitu yang pertama adalah merencanakan tujuan dari perkataan dan komunikasi yang akan kita lakukan. Tentunya diharapkan tujuan yang kita ingin lakukan adalah tujuan yang positif. Hal yang kedua adalah memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan tujuan yang tadi kita pikirkan. Ini adalah bagian dari keterampilan dasar kehidupan yang disebut dengan keterampilan komunikasi interpersonal yang harus kita mulai biasakan agar tidak lagi ada ungkapan ngomong dulu, mikir belakangan. Amin.